Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah sebuah Yaris Cross yang agak berbeda ya dari varian yang versi global. Sepertinya Toyota membuat penyesuaian untuk pasar Asia dan juga pasar negara berkembang lainnya supaya Yaris Cross bisa lebih diterima untuk market-market tersebut. Apa aja perbedaannya? So, tanpa berlama-lama, cek aja video ini, CVT Review Yaris Cross Indonesia. Oke, kalau dari depan memang tampangnya beda banget ya. Memang secara platform juga beda banget. Ini adalah bukan yang kayak di global, yang mana TNGA dia juga mengambil basis dari Yaris yang kecil, Yaris yang di Eropa yang hatchback kecil. Ini Yaris yang berbeda banget. Ini sekarang dia alasan Toyota menggunakan nama Yaris itu karena memang nama Yaris sudah panjang di dunia. Jadi dia pakai nama Yaris diberikan embel-embel Cross seperti Corolla dan juga Cross gitu. Ini platformnya berbeda, dia pakai yang di NGA dan bener-bener disesuaikan banget untuk pasar Indonesia. Apa aja yang beda? Dari depannya. Depannya lampunya beda. Dia tetap pakai lampu LED DRL. Dia desain grillnya juga beda. Dia ala-ala, kalau dari samping tuh kelihatan kayak ada siluet Zenix-nya ya. Dia keen look yang lebih bisa diterima untuk masyarakat Indonesia. Kami bisa bilang pasti orang Indonesia lebih suka yang sama varian ini karena desainnya lebih masuk ke masyarakat Indonesia. Lampunya sudah LED semua, proyektor juga lagi, bukan reflektor kayak zaman sekarang ya. Sennya juga udah LED, fog lampnya juga sudah LED. Untuk yang varian hybridnya ini, untuk variannya ada beberapa nantinya. Dia mulai dari yang varian G, S, sampai juga yang hybrid. Jadi yang G itu ada manual matic, terus juga S juga manual matic. Yang hybrid ada GR dan non GR gitu. Tampang depan cakep banget ya, pokoknya bener-bener seperti layaknya kayak baby RAV4 gitu. Di samping, lanjut pada bagian samping, dia pakai velg 21555 R18 untuk yang varian hybrid ini. Cukup besar, 18 inci, desainnya mengipas seperti ini, bagus. Nah, ini yang bikin beda. Logonya adalah eHev. eHev ini tandanya dia hybrid terbaru dari Toyota yang mana tidak lagi paralel hybrid, tapi adalah series hybrid. Sebelumnya kayaknya udah dipakai sama tetangga ya, sama Nissan. Yes, ini mirip banget teknologinya sama Nissan Kicks. Mirip banget. Kita bagian samping panjangnya di 4310 mm. Artinya dia lebih panjang dibandingkan misalnya Yaris Cross yang di global. Dan wheelbase-nya di 2620 mm. Jadi ya sedikit lebih lapang kalau dibandingkan dengan Yaris Cross versi global. Kita bagian interiornya dulu yuk. Pada bagian interior, dia memang Yaris yang di global itu sedikit lebih compact kan. Makanya di Indonesia disesuaikan, dibuat yang lebih lapang. Makanya pakai platformnya Daihatsu. Makanya Yaris Cross meskipun namanya sama-sama Yaris Cross, tapi beda sama Yaris Cross yang dijual global. Ini lebih lapang, tinggi kami 175 cm, kami masih bisa mendapatkan sekitar 10 jari. Ini posisi duduknya tadi ada bang koboy ya di depan, jadi kami masih bisa dapat banget lega. Panoramic sunroofnya juga besar banget di belakang sini, gede hingga ke belakang sini, dan roofnya ini warnanya hitam, jadi kesannya tuh premium banget ya. Kursinya sudah dibalut dengan kulit dan dia sudah bisa satu step ya untuk recline-nya. 3 headrest, sebuah armrest yang cukup besar, 2 cup holder, AC, dan juga 2 buah USB-C socket gitu. Kursi-kursinya sudah dilapis dengan kulit gitu ya. Bagus banget. Dan kita ke depan yuk. Pada bagian depan, desain layoutnya tuh mirip banget sama Toyota Race ya. Veloz, Race. Layoutnya mirip tapi memang dibuat lekukannya lebih tajam ya, supaya menunjukkan bahwa ini adalah satu kelas di atasnya. Ini diberikan kayak pemisah seperti ini. Terus juga yang banyak yang common parts adalah ya ini ya, head unitnya mirip banget. Dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto juga sudah ada vehicle information. Tuh dia bisa tahu kemiringan angle. Wow, ini karena dia SUV banget ya, bisa tahu ya dia. Keren sih ini. Trip information, jadi benar-benar menyambung dengan mobilnya. Jadi tidak hanya sebuah head unit biasa, tapi benar-benar sudah head unit yang lebih canggih gitu ya. Apple CarPlay, Android Auto, kamera 360 juga sudah ada di mobil ini. Bagus, di spion di kiri dan kanan juga sudah ada. Yang common parts adalah bagian speedometernya. Dia kalau dinyalakan dia memang mirip ya sebenarnya sama Race, tapi memang
Bedanya dia karena ada yang varian hybrid, jadi dia ada charge, eco sama power ya, beda. Tapi kita bisa tetap ganti-ganti sih modenya gitu. Nih kita kalau mau ganti temanya juga bisa, display, brightness segala macem itu juga bisa dari tengah sini gitu. Nih banyak banget ya pengaturannya, kita bisa ganti-ganti. Banyak loh. Tuh ada display, charge segala macem bisa muncul di tengah sini. Tuh. Wah keren. Oke, dia sudah dilengkapi dengan TSS 3.0 katanya. Dia sudah adaptive cruise control, lane keeping assist, lengkap banget. Dan juga nih di sini kameranya. Dan kerennya, yang common parts tuh tapi ini ya, transmisinya tuasnya mirip. Terus juga electric power EPB-nya, parking brake, auto hold itu mirip banget nih sama Veloz, sama ya line up di bawahnya yang di NGA ya. Kelihatan banget ini tuas-tuasnya di NGA sih. Ini juga sudah ada wireless charging dan kelihatan ada warnanya kan. Itu ambient light yang juga bisa diatur melalui layar head unitnya ini gitu. Nih dari sini. Nanti kalian bisa ganti-ganti warnanya, ada banyak banget. Tuh, kalian mau ganti-ganti ada bisa sampai warna apapun ada, kuning, orange, merah, semuanya ada gitu. Door trimnya sudah dibalut dengan kulit, bagus, nih enak ditaruh tangan. Atasnya soft touch. Tapi saya memang atas ini masih plastik keras dan plastiknya coba agak di zoom dikit. Nyet. Ya. Ini sudah dilapis kulit dengan jahitan warna biru untuk melambangkan bahwa dia adalah varian hybrid gitu ya. Ini sun visornya sudah ada lampu. Wow, menarik sekali ya. Terasa sekali premiumnya. Juga sudah ada lampu, bagus. Dan pengaturan setirnya sudah bisa tilt maupun teleskopik pastinya gitu. Oke, kita lihat pada bagian bagasinya. Bagasinya untuk yang varian hybrid dan ini adalah varian S ya. Dia sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi dia lumayan besar bagasinya juga. Jadi bagus, sudah ada power tailgate, lumayan lengkap ya. Beberapa rivalnya belum ada. Ini dia juga splitnya itu bisa dicanggih ya. Kalian mau lebih besar, kalian bisa angkat aja ini. Dan ini besar banget dalam. Tuh. Dan di bawahnya lagi masih ada untuk spare tire-nya yang which is spare tire-nya memang ya kaleng tapi size-nya sama. Tuh. Jadi kalian bisa meningkatkan dan menurunkan kapasitas dari bagasinya. Jadi kalau mau diturunin ambil yang paling bawah. Tuh, dalam banget. Kalau mau bikin rantai-lantai atas, tinggal dinaikin ambil atas gini. Gitu. Jadi fleksibel banget bagasinya. Pagi dia juga sudah power tailgate. Desain belakangnya, kalau kalian lihat headlampnya agak mirip banget ya sama Lexus NX. Cakep banget di sini bagiannya kayak L gitu. Lampunya semua juga sudah LED, bagus. Jadi ini ada varian S, ini ada kelihatan varian S. Jadi variannya tuh nanti ada yang G, S, non-GR, hybrid yang non-GR, yang S juga sama yang hybrid GR gitu. Hybrid GR itu nanti yang ada GR Sport, yang harganya tembus 400 jutaan, itu di sininya ada ductile tambahan yang meningkatkan aerodinamis. Nggak tahu sih. Tapi dia sudah ada serving antena dengan 2 tone roof gitu. Ngomong-ngomong soal hybridnya, kita bahas bagian mesinnya yuk. Let's go. Nah, ini dia mesinnya. Seperti kami bilang di awal, dia ada yang varian hybrid dan non-hybrid. Dua-duanya mesin bensinnya itu 1500 cc dan kodenya mirip-mirip. Yang 1500 non-hybrid itu 2NRVA, untuk yang hybrid 2NRVAX. Yes. Jadi biasanya mobil-mobil Toyota yang hybrid X-nya itu kode X itu di tengah. Tapi ini sekarang X-nya di belakang karena sistem hybridnya berbeda. Makanya logonya tadi e-HEV kan. Dia mesinnya yang untuk yang biasa itu pakai 2NRVA, ya tahu ya 1500, mesinnya Avanza. Tenaganya 107 PS, torsinya di 138 Nm. Sedangkan yang hybrid itu mesin bensinnya hanya difungsikan sebagai electric generator saja. Jadi kayak genset berjalan ya untuk si motor listriknya. Nah, motor listrik, jadi electric generator itu punya tenaga di 92 PS dan torsinya di 121 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya tenaga lebih besar. Tenaga untuk horsepower lebih kecil 89 PS tapi torsinya di 141 Nm gitu. Nah, kenapa electric hybridnya ini berbeda? Dia sekarang series hybrid yang mana sebenarnya untuk menjalankan mesin adalah motor listrik tok.
Electric generatornya hanya memberikan tenaga kepada listriknya. Jadi kalau kalian pengen belajar mengendari mobil listrik tanpa punya range anxiety, ini bisa menjadi solusi gitu. Itu makanya udah diimplementasikan sama si Nissan Kicks. Tapi akhirnya juga diikuti oleh si Toyota ini gitu. Ya, itulah mesinnya. Mesinnya memang sedikit berbeda dan kami belum tahu ini akan senikmat apa. Apakah mirip banget sama si Nissan Kicks teknologinya. Since Nissan Kicks memang sudah lebih dulu mengimplementasikan ini. Kap mesinnya sudah diberikan peredam. Dan kalau kalian mau lihat dari dekat, nih. Kelihatan ya? Ini adalah mesin bensinnya yang mana menjadi electric generator untuk si motor listriknya. Dan disambungkan nih ada kabel ya, yang mana mesin bensinnya dijadikan electric generator dari si mesin listriknya ini, kayak nyambung tuh. Kelihatan kabel-kabel orange itu. Gitu guys. Oke. Mobil ini dijual dalam beberapa varian mulai dari G, manual, CVT, S, manual, CVT, non-hybrid yang non-GR, yang S, yang ini, dan yang GR. Harganya variatif mulai dari 350 juta, varian hybrid 460 juta. Nah, ini varian-variannya. Gimana menurut CVTs? Menarik atau enggak? Sepertinya Toyota ingin mematikan langkah dari Suzuki ya. Padahal Suzuki baru meluncurkan Grand Vitara dan belum delivery si Grand Vitara ke konsumen dengan sistem mild hybrid menjadi yang satu-satunya. Disikat sama Toyota Yaris Cross ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini, mau booking dulu, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.